Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ranti Yusuf Putri, BP 2010813022. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai yang pertama, yaitu konsep aktor. Penjelasan ekonomi tentang pasar dan transaksi ekonomi itu dimulainya dari individu. Berbeda dengan sosiologi, yaitu lebih memusatkan perhatiannya kepada kelompok, institusi, dan masyarakat, di mana sosiologi itu memandang bahwa aktor merupakan suatu kesatuan yang akan dikonsumsi secara massal. Artinya, sosiologi itu lebih memperhatikan bahwa aktor itu akan dihubungkan dengan aktor lainnya dalam suatu relasi sosial pada dimensi mikroskopik. Nah, selanjutnya formulasi Weber. Menurut formulasi Weber, para ekonomi itu memandang bahwa aktor itu tidak dihubungkan dengan aktor lain. Berbeda dengan sosiologi, yang mana yaitu memandang bahwa seorang aktor akan dihubungkan dengan aktor lainnya. Selanjutnya yaitu ada tindakan ekonomi, di mana aktor dalam ekonomi diasumsikan memiliki seperangkat pilihan yang telah tersedia dan stabil, di mana tindakan aktor itu bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan pribadi dan memperoleh keuntungan dari suatu perusahaan, di mana tindakan tersebut dipandang rasional dalam ekonomi. Nah, selanjutnya sedangkan sosiologi itu memberikan alternatif dari beberapa tipe tindakan ekonomi, seperti yaitu tipe tindakan ekonomi rasional, tradisional, dan yang terakhir yaitu spekulatif rasional. Nah, selanjutnya masih berbicara dalam tindakan rasional, ada perbedaan dari kedua hal tersebut, yang mana antara ekonomi dan sosiologi itu menganggap bahwa rasional itu sebagai asumsi, sedangkan sosiologi itu memandang bahwa rasionalitas itu sebagai suatu variabel. Nah, selanjutnya mengenai makna. Pasar itu dapat dimaknai sebagai yang berkaitan dengan barang, jasa, harga, ruang, dan waktu. Berbeda dengan sosiologi, dia memaknai itu bahwa dia memandang suatu makna itu akan dikonstruksi secara historis dan mesti diselidiki secara empiris, di mana tidak bisa secara sederhana ditarik melalui asumsi dan lingkungan eksternal saja. Nah, terakhir yaitu ekonomi itu memandang sedikit pada konsep kekuasaan, karena dia memandang bahwa ekonomi itu kan terjadi antara yang sederajat. Jadi dia memandang jika hal tersebut terjadinya tidak sederajat, maka hal tersebut merupakan cikal bakal timbulnya suatu kekuasaan. Berbeda dengan sosiologi. Kalau sosiologi, dia memandang kekuasaan itu secara luas dan mendalam, atau dapat dikatakan bahwa sosiologi itu dia memberikan perhatian yang luas dan mendalam terhadap kekuasaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Firayu Pradini dengan nomor BP 2010813018. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu konsep pasar. Ekonomi klasik mengaitkan pasar dengan proses pertemuan antara permintaan dan penawaran atau penciptaan harga. Sosiologi melihat pasar tidak hanya sebagai mekanisme pembentukan harga dan pengelolaan waktu dan ruang dari pasar, tetapi juga sebagai suatu koneksitas sosial, yaitu pasar sebagai suatu aspek ekonomi berkelidan dengan aspek kehidupan lain seperti budaya, sosial, ekologi, politik, agama, dan hukum dalam bentuk kehidupan secara keseluruhan. Selanjutnya ada tujuan analisis. Ekonomi lebih cenderung melakukan prediksi dan eksplanasi sangat sedikit membuat deskripsi. Artinya, dalam analisis ekonomi lebih cenderung melakukan ramalan tentang masa depan dengan membentangkan kemungkinan kecenderungan yang akan terjadi serta menjelaskan hubungan atau pengaruh antar variabel. Adapun sosiologi lebih cenderung kepada deskripsi, eksplanasi, dan sangat jarang melakukan prediksi. Nah, materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir ada penerapan metode. Yang pertama ada tujuan analisis ekonomi, yaitu konstruksi prediksi. Makna metode yang sesuai dengan itu adalah metode yang ditunjukkan untuk penerapan hipotesis dan penggunaan model-model dalam bentuk-bentuk matematika.
Yang kedua ada sosiologi, sering menggunakan beberapa metode yang berbeda satu sama lain seperti fenomenologi dan etnografi, termasuk metode historis dan perbandingan. Pada sosiologi lebih sering mencari data sendiri di lapangan. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator.